Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin ya, puji syukur malah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir ya di asistensi praktikum biokimia, di mana ini adalah pertemuan perdana ya untuk praktikumnya. Dan berkenaan dengan apa saja yang nanti akan kita praktikkan, itu nanti akan saya sampaikan ya di sesi ini. Harapannya rekan-rekan mahasiswa semuanya dapat menyimak dengan baik, jadi agar tidak ada miskomunikasi atau mispersepsi ya berkenaan dengan proses praktikumnya. Dan untuk awalan atau pengantar ya, bahwasanya praktikum biokimia ini sebetulnya masih ada korelasi yang kuat ya dengan teorinya, karena memang tidak bisa terlepas satu dengan yang lain, meskipun pelaksanaannya berbeda ya. Kemudian bobot SKS-nya juga berbeda, dan ini adalah dua bentuk mata kuliah yang berbeda. Teori satu praktikum ya, tapi kalau untuk materinya masih ada korelasinya ya. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan menyampaikan ya terkait identitas mata kuliah. Ini sudah saya pernah sampaikan ya di awal perkuliahan teori biokimianya, bahwasanya untuk biokimia ini ada mata kuliah yang teori dan ada yang praktikum. Dan bobot SKS-nya kalau untuk yang teori adalah 1 SKS, dan sedangkan untuk yang praktikum itu adalah 1 SKS. Tentu bobot ini berbeda ya antara teori dan praktikum meskipun sama-sama 1 SKS, di mana 1 SKS ini artinya dalam satu pertemuan itu selama 170 menit ya untuk 1 SKS. Ini lebih tepatnya jika nanti kita sudah penerapan di laboratorium ya. Tapi kalau secara daring atau Zoom kita menyesuaikan. Kemudian untuk pengampu di sini saya sendiri yang nantinya selama 1 semester yang akan mengampu berkenaan dengan mata kuliah praktikum biokimia. Nah, sebelum kita melanjutkan ya untuk materinya nanti seperti apa saja yang akan kita praktikkan ya. Untuk metode, sebetulnya metode ini bisa dikatakan hampir sama dengan praktikum-praktikum yang lainnya, yang terutama yang saya ampu ya. Jadi ada sesi daring, ada sesi luring ya. Kalau daring ya berarti melalui Zoom, kalau luring ya berarti kita di lab ya, atau mahasiswa langsung datang ke kampus begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu yang luring ya. Jadi luring ini harus ada pembagian kelompok ya, karena kami di sini menyediakan 2 shift untuk satu mata kuliah ya, yang mana ada shift 1 sama shift 2. Jadi silahkan nanti rekan-rekan mahasiswa itu bisa membentuk kelompok. Saya tidak ikut mengatur ya pembagian kelompok karena itu kan berdasarkan kesediaan dan kelonggaran mahasiswa untuk menentukan. Tapi yang menjadi catatan adalah pembagian kelompok setiap shift harus imbang. Ini yang menjadi catatan dari saya. Mau siapapun di dalamnya itu saya serahkan sepenuhnya kepada mahasiswa. Artinya begini, karena setiap shift itu kan tentu kita membutuhkan ruang atau lab ya. Jadi kalau semuanya banyak menumpuk dalam satu sesi atau satu shift, itu tentu tidak akan mencukupi ruangnya. Itu sama aja. Ya artinya nanti akan dipulangkan ya. Kan sia-sia tuh. Jadi baiknya silahkan ditentukan ya. Jadi antara shift 1 dengan shift 2 itu harus imbang. Jangan sampai nanti berat sebelah ya. Kalaupun toh memang tidak seimbang yang itu 50%, 50%, tapi paling tidak masih dalam kisaran yang dimaklumi ya. Jadi jangan sampai jomplang gitu ya bahasanya. Kemudian yang kedua, untuk praktikum secara daring itu nanti sesinya memang secara individu ya, karena kan semuanya daring di tempatnya masing-masing gitu ya. Tapi kalau untuk praktikum nanti akan dikelompok-kelompokkan. Nah, pengelompokan ini akan disesuaikan dengan shift setiap pertemuan.
Apanya sih setiap kelompok sih tidak berubah ya anggotanya, itu sih yang saya harapkan, artinya tidak membingungkan. Tetapi kalau dalam kondisi yang memang terpaksa atau urgent di mana mahasiswa tidak bisa mengambil shift 1 dan harus mengambil shift 2 daripada nggak dua-duanya ya, disilahkan saja, tetapi harus ada komunikasi dengan shift yang akan minta ganti. Artinya jangan sampai menumpuk di shift yang lain. Silakan dikomunikasikan dengan temannya untuk bisa bertukar ya. Artinya kelompok pun jadi ikut berubah. Nah, ini harus bisa disesuaikan ya karena semua itu dari mahasiswa sendiri yang minta untuk berubah ya. Kalau dari saya sih sebenarnya mintanya tetap ya, tapi kalau memang tidak bisa ya apa boleh buat begitu. Kemudian nanti kita akan ada persiapan ya. Jadi persiapan sebelum pelaksanaan praktikum luring ya, agar kalian itu memahami apa yang nantinya akan dilakukan. Itu nanti saya akan memberikan semacam penugasan tertulis. Di mana penugasan tertulis itu berkenaan dengan prosedur yang nantinya akan dilakukan pada saat praktikum. Dan tugas tertulis itu wajib dibawa pada saat praktikum sebagai syarat untuk bisa mengikuti praktikum. Kalau tidak bawa berarti tidak bisa mengikuti praktikum. Ya, di mana tugas itu akan saya berikan 1 pekan sebelum pelaksanaan praktikum. Jadi kalau misalkan hari ini adalah sesi daring kita yang pertama, ya, dan untuk pekan depan di mana kita sudah mulai luring, maka hari ini saya akan memberikan tugasnya. Jadi selama 1 pekan akan datang, itu kalian sudah bisa menyusun apa yang diminta dari penugasan tersebut, yang tentunya itu berkenaan dengan praktikum yang akan kalian lakukan di pekan depan. Begitu seterusnya, ya. Kemudian pada saat luring, datang luring ya, ketika datang ke lab, itu setelah proses praktikum atau pada saat tengah-tengah praktikum ya, yang jelas pada waktu praktikum itu harus mengisi presensi yang sudah disediakan. Ingat, mengisi di sini tidak cuma checklist atau titik, tetapi ditandatangani. Ya, artinya itu menjadi bukti kalau kalian memang hadir. Jadi nanti akan ketahuan ya, jangan sampai nanti ada pikiran untuk titip tanda tangan ya, karena nanti akan dicek satu persatu oleh dosen maupun oleh laboran atau aspraknya. Ya. Nah, kemudian di sini untuk praktikum yang luring di lab, meskipun pelaksanaannya kelompok, tapi di sini saya menentukan untuk laporannya individu masing-masing. Ya, boleh kalian kerjasama karena hasilnya kan sama ya. Artinya dalam hal ini saya ingin masing-masing mahasiswa punya tanggung jawab untuk membuat laporan, untuk laporannya masing-masing. Nah, tentunya nanti akan ada format tersendiri ya yang bisa kalian ikuti. Dan kemudian untuk laporan itu nanti ada ketentuan sendiri yang akan disampaikan. Yang jelas bisa diketik ya sesuai format yang diberikan, dan nanti untuk pengumpulannya itu ada 2 versi ya, dua-duanya dilakukan, dikumpulkan secara langsung ke saya dan secara online melalui link Google Classroom. Ya, jadi nanti filenya bisa diupload di Google Classroom yang nanti akan saya sediakan tempatnya. Ini kalau untuk yang praktikum luring. Nah, kalau untuk yang praktikum daring ya, jadi praktikum daring ini nanti akan dilakukan secara Zoom ya untuk hasil pemaparan hasil dari praktikum. Jadi berupa presentasi. Harapannya sih kalian bisa mendapatkan hasil yang sesuai ya. Jadi itu nanti yang akan dipresentasikan pada saat praktikum daringnya. Jadi luring sama daring ini seiring berjalan. Setelah kalian praktikum luring beberapa kali, nanti daring, atau mungkin 1 kali nanti daring, nanti ada jadwalnya tersendiri. Yang jelas kalian praktikum luring dulu baru daring, di mana daring itu akan menyampaikan hasil dari praktikumnya. Nah, ini sudah saya berikan format untuk PPT-nya, di mana PPT ini harus dibuat semenarik mungkin. Kalian di sini saya minta tidak hanya mendapatkan terkait bidang keilmuan, tetapi juga terkait soft skill, bagaimana cara membuat PPT yang baik dan berpresentasi yang baik
ya. Dari sekarang kalian belajar berkomunikasi agar nantinya tidak kaget ya pada saat nanti kalian harus sendiri mempertaruhkan ya untuk ujian tugas akhir ya. Karena ini kalau tidak dimulai dari sedini mungkin kalian pasti akan kesulitan untuk menyesuaikan. Dan ini akan menjadi apa ya semacam modal awal kalian ya untuk belajar, jadi jangan disia-siakan ya. Nah, PPT itu atau PowerPoint itu sudah saya siapkan ya. Jadi kalian itu tinggal apa namanya memplot saja. Saya sudah tentukan setiap slide itu isinya apa. Tujuan saya agar kalian tidak lari kemana-mana konteksnya ya. Jadi fokus dengan apa yang akan dipresentasikan karena mengingat waktunya terbatas ya. Di mana slide 1 itu berkenaan dengan judul praktikum, kemudian kelompok dan nama anggota ini seperti cover ya. Diberikan logo Akfar Cevada sebagai institusi kalian. Kemudian slide 2 sampai 4 ini menuliskan tujuan praktikum dan dasar teori. Nah, di sini dasar teorinya sesuai kebutuhan ya. Kembali lagi sesuai kebutuhan yang itu berkenaan dengan judul praktikumnya. Jadi jangan sampai nanti sangat berbeda dengan judul praktikumnya. Slide 5 ini alat dan bahan yang nantinya akan disampaikan ya apa saja alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan pada saat praktikum. 6 sampai 7, nah ini saya bilangnya adalah menyesuaikan. Kenapa? Karena tentunya setiap praktikum itu memiliki banyaknya prosedur yang berbeda-beda. Jadi prosedur itu menyesuaikan dengan judul praktikumnya seperti apa ya. Tapi dalam hal ini saya minta bukan berupa tulisan semua ya paragraf gitu ya full dari awal sampai akhir, tapi saya minta kalian memahami dalam bentuk skema atau diagram alir agar step by step-nya itu jelas ya. Dan ini sebetulnya kalau kalian sudah melakukan prosedur pada saat praktikum ini sangat mudah sekali ya. Tidak perlu mencari-cari lagi karena ini menyesuaikan dengan apa yang kalian lakukan pada saat praktikum. Ya, makanya penting sekali untuk fokus dan menyimak ya. Jadi tidak pasrah dengan temannya, yang penting teman saya sudah melakukan praktikum, saya mah tinggal hasilnya aja nggak apa-apa. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Karena pemahaman ini tidak hanya harus dikuasai oleh 1-2 orang, tapi seluruh mahasiswa kalau memang ingin dinyatakan lulus ya dari mata kuliah praktikum biokimia. Kemudian slide selanjutnya ini berupa hasil dan hasil nanti harus dalam bentuk tabel ya. Ini juga disesuaikan dengan hasilnya pada saat praktikum. Sudah ada formatnya ya, tinggal di copy paste saja di PPT tersebut ya. Dan ada pembahasan ya dari hasil yang sudah diperoleh, kemudian dilakukan analisa ya dari hasil tersebut itu maksudnya apa. Setelah itu baru penutup. Nah, ini adalah gambaran ketika nanti kalian untuk menyiapkan apa hasil dari praktikum dalam bentuk PPT ya, yang itu nanti akan dipresentasikan pada jadwal daring atau jadwal Zoom ya, artinya tidak di laboratorium ya. Ini untuk metode praktikum daring dan luring ya yang sudah dipaparkan, semoga dapat dipahami. Oh, satu lagi ya yang masih daring. Jadi nanti untuk presentasi itu dilakukan oleh kelompok ya. Yang mana silahkan ditentukan siapa moderatornya ya, presentatornya, kemudian notulen ya. Nah, untuk moderator harapannya di sini bisa memberikan pencerahan di awal ya. Jadi tidak bingung, tidak belibet dan tentunya cepat gitu ya. Artinya di sini moderator itu bertugas untuk membuka acara, mengatur jalannya presentasi dan punya kewajiban untuk menutup atau menyelesaikan acara. Kemudian untuk presentator ya di sini terserah saya bebaskan bisa perwakilan dalam kelompok atau bisa bergilir ya. Yang penting ada komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya.
Kemudian notulen itu mencatat ya perihal apapun yang terjadi dalam proses presentasi ya. Dan ini yang menjadi catatan juga nanti pada saat praktikum online presentasi yang dilakukan oleh kelompok masing-masing kelompok itu wajib open kamera. Jadi tahu ya kelompoknya yang mana aja. Nah, nanti bisa saya kasih pin ya kelompok-kelompoknya siapa aja jadi ketara ya yang ikut terlibat di kelompok tersebut terutama yang presentasi ya jadi akan nampak di layar yang memang itu menjadi kelompok yang presentasi ya. Nah, kemudian untuk pembagian kelompok. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya di awal. Untuk pembagian kelompok, saya serahkan sepenuhnya kepada mahasiswa. Jadi untuk memilih shift praktikum ya yang dikoordinatori oleh SIPEN mata kuliah praktikum biokimia. Tapi itu tadi ya catatannya, pembagian kelompok harus imbang ya. Kemudian nama-nama kelompok di setiap pekannya siapa tahu ada yang berubah ya. Jadi harus update paling lambat dilaporkan ke saya itu setiap 4 hari sebelum pelaksanaan praktikum agar saya bisa lihat dulu. Misal hari Senin sama Selasa pekan depan praktikum, ya berarti hari Kamis atau Jumat itu sudah diberikan nama-namanya ke saya untuk saya cek ya. Jadi kalau sampai ada yang tidak imbang ya saya tidak bisa memulai praktikum ya sampai betul-betul saya mengatakan oke ya. Nah, kemudian ini yang menjadi catatan juga, kalau memang harus berganti kelompok, ya monggo-monggo saja ya. Saya tidak bisa memaksakan, silakan-silakan saja kalau memang ada hal-hal yang urgent di luar dari kendali kita ya. Tapi yang jelas pembagian kelompok itu harus sepakati ya dengan shift lainnya yang diajak tukar ya. Dan untuk shift itu hanya disediakan 2 saja. Jadi kalau semisal tidak hadir di dua-duanya, ya berarti saya katakan tidak mengikuti praktikum, artinya tidak ada susulan dan saya akan mengambil nilai apa adanya selama perkuliahan atau selama praktikum. Ya. Dan untuk jadwal praktikum ini sesuai dengan apa yang sudah di-share-kan ya. Jadi untuk Senin dan Selasa sesuai dengan shift-nya. Jadi silakan nanti dipilih saja ya siapa yang mau Senin sampai mau Selasa. Yang jelas kedua shift ini harus imbang. Itu yang menjadi catatan besar saya karena ini berkenaan dengan kapasitas lab ya. Kapasitas lab itu tidak bisa kita rekayasa ya, yang bisa kita rubah-rubah adalah komposisinya. Jadi dari kalianlah jumlahnya yang harus menyesuaikan ya, karena kalau sampai dipaksakan ya kita tidak bisa praktikum ya. Bagaimanapun caranya ya semua serba terbatas ya, artinya tidak bisa kita menyesuaikan satu kelas semuanya itu masuk dalam satu ruang. Ya. Nah kemudian saya akan menjelaskan terkait ketentuan laporan ya. Jadi setiap praktikum selesai ya, jadi kalian itu harus membuat laporan sementara. Ini pada saat praktikum luring ya. Jadi setiap mahasiswa itu punya kewajiban mencatat hasil dari praktikumnya. Nanti akan ada formnya ya, biar nggak gabut kaliannya ya. Karena yang paling sering saya lihat itu yang catat cuma 1-2 orang saja yang memang mau belajar ya. Itu yang dikumpulkan. Saya nggak mau seperti itu belajar dari yang sudah-sudah. Semua mahasiswa punya kewajiban untuk mencatat. Karena ini semua untuk mahasiswa sendiri ya. Artinya untuk memahami agar tidak bergantung dengan temannya sepenuhnya. Ya, jadi harus mengumpulkan laporan sementara nanti formatnya akan diberikan. Ini cukup ditulis tangan saja karena kan berdasarkan apa yang dilakukan pada saat praktikum itu ya. Tinggal mencatat ya apa yang sudah dilakukan. Dan harus dikumpulkan ke dosen itu paling tidak 15 menit sebelum waktu praktikum berakhir agar nanti bisa dicek ya. Kalau ada kesalahan bisa direvisi. Kalau memang tidak ada kesalahan itu akan di-ACC oleh dosen ya yang nantinya untuk menjadi bahan penyusunan laporan ya, di mana itu menjadi kewajiban untuk masing-masing mahasiswa.
Dan waktu yang diberikan ini saya memberikan kelonggaran yang lama ya. Jadi bukan 1 pekan, tetapi 2 pekan. Jadi disilakan dimanfaatkan baik-baik ya 2 pekan ini untuk menyusun laporan yang berkualitas, tidak cuma sekedar ngumpulin ya. Kadang kita itu mikirnya yang penting ngumpulin ya, tapi ternyata ngumpulinnya itu tidak serius ya. Karena ini sering kali terjadi, beberapa mahasiswa komplain ya, Bu, saya sudah mengumpul laporan terus, saya selalu mengumpulkan. Tapi kenapa nilai saya C misalkan? Ada yang bilang seperti itu, banyak malahan ya. Iya memang betul mengumpulkan. Dari segi kuantitas iya, tapi dari segi kualitas bagaimana? Nah, itu yang menjadi introspeksi ya. Jadi di sini penilaian tidak hanya berdasarkan sudah atau belum ngumpulnya, tetapi juga berdasarkan bagaimana cara menyusun laporannya. Sudah sesuai atau belum dengan apa yang diinstruksikan ya. Dan untuk pengumpulan laporan ini ada 2 versi tadi yang saya sampaikan di awal ya. Jadi ada yang dikumpulkan langsung ke dosen, ini 2 pekan sekali itu tadi ya, yang silakan disesuaikan dengan ketentuannya. Jadi masing-masing mahasiswa itu menyediakan map plastik yang ada pembolongnya itu ya. Jadi kertasnya itu dibolongin dulu baru ditaruh di map itu. Ini saya minta warna untuk praktikum biokimia kuning, biar tidak bercampur dengan yang lainnya. Ini berlaku untuk masing-masing mahasiswa dalam 1 semester. Jadi tidak perlu khawatir setiap ngumpulin harus beli map ya, cukup 1 saja, tapi berlaku untuk 1 semester. Tapi yang jelas di map itu bagian luarnya terus identitas, biar nggak ketukar dengan yang lainnya ya, nama, NIM, laporan praktikum biokimia. Artinya dalam hal ini nanti teknisnya setiap mahasiswa yang akan mengumpulkan nanti cukup mengumpulkan laporannya saja. Nanti silahkan disusun ya. Akan saya infokan di mana bisa nyusun, bisa di locker atau bisa di mana nanti. Artinya tinggal diselipkan saja, tapi dengan catatan harus sudah dibolongin dan langsung dimasukkan ke dalam mapnya. Begitu ya. Jadi tidak perlu membawa map lagi. Nah, kemudian kalau batas waktu yang diberikan itu tidak mengumpulkan, apapun alasannya, kan waktu 2 pekan itu kan bisa dimanfaatkan baik-baik ya. Jadi jangan mepet-mepet waktu. Nah, itu harus ada konsekuensinya, yaitu jika terlambat nilai akan di -5 per harinya. Ya kalau mau di -5 ya boleh, silakan ya. Bu, saya nggak bisa ini Bu, karena ini, karena itu. Iya silakan, saya tidak akan marah, saya tidak akan gimana-gimana ya, tetap saya terima, tapi konsekuensinya sama-sama kita tahu berapapun nilai yang diperoleh itu akan dikurangi 5 setiap keterlambatan perharinya. Ya, jadi nggak apa-apa, silakan kalau memang kondisinya begitu. Tapi kalau saya sayang ya, selama itu masih bisa dikejar dan tidak terlalu mepet deadline, silakan diupayakan daripada mepet-mepet, dilalainya hari itu ada keperluan lain dan nggak bisa, itu kan sayang banget ya. Kemudian kalau untuk sovel itu nanti akan dikumpulkan melalui Google Classroom ya, itu tadi akan saya infokan di mana ngumpulnya ya di tempatnya yang sudah disediakan. Ini untuk ketentuan laporan. Kemudian kalau untuk topik praktikumnya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasanya untuk praktikum biokimia ini akan ada 2 versi ya, untuk Zoom sama luring di lab ya. Nah, yang berwarna merah ini yang kita lakukan di laboratorium ya. Jadi hari ini saya coba kejar untuk 2 pertemuan ya. Jadi asistensi praktikum dan pengenalan keselamatan dan keamanan kerja laboratorium. Ini dua-duanya dilakukan secara daring ya. Setelah asistensi selesai. Kemudian acara yang ketiga uji karbohidrat, uji lemak, uji protein, uji enzim ini dilakukan di lab. Nah, kemudian pertemuan 7 dan pertemuan 8 ini Zoom. Presentasi hasil dari yang sudah dipraktikumkan ya, dari poin 3 sampai poin 6 ya. Kemudian 9, 10 ini di lab,
ya. Kemudian 11 presentasi ya. Kemudian 12 ini pemeriksaan kolesterol di lab, 13 presentasi. 14 pemeriksaan golongan darah di lab, kemudian 16 presentasi dan terakhir adalah ujian praktikum ya. Jadi ujian praktikum dilaksanakan luring ya, walaupun nanti ada yang tertulis tetapi tetap dilakukannya secara luring, harus datang ke kampus. Ya, ini adalah topik-topik praktikum yang harus dilaksanakan dalam satu semester. Untuk penilaian ini sama ya, saya ambil dari praktikum-praktikum lainnya yang saya ampu. Kehadiran itu saya tetap perhitungkan 10%, baik itu Zoom maupun luring di lab ya. Pretest atau post-test ini 10%, laporan 30%, ujian praktikum 40%, keaktifan saat praktikum ini 10%. Jadi nanti setiap kelompok itu akan didampingi oleh asprak ya, asisten praktikum atau laboran, yaitu nanti akan mencatat keaktifan kalian pada saat praktikum itu seperti apa. Apakah ada yang hanya bermain-main atau banyak yang selfie-selfie. Nah, itu nanti ya nggak apa-apa, silakan saja, tapi jangan salahkan nanti kalau penilaiannya jelek ya. Karena saya ingin menumbuhkan kesadaran bahwasanya pada saat praktikum itu ya praktikum, bukan yang lainnya. Lah Bu, kalau saya butuh buat foto-foto untuk apa praktikumnya, ya nggak masalah, itu malah bagus. Yang difoto itu adalah praktikumnya. Ada sesi tersendiri ketika harus foto-foto pada saat praktikum ya setelah semuanya selesai ya. Jadi jangan sampai pada saat sesi itu justru malah asik berselfie-selfie atau yang lainnya karena bukan pada tempatnya. Ya, ini harap diperhatikan. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, pada saat proses praktikum kita kadang tidak bisa tidak bisa mengendalikan kalau memang ada hal-hal yang di luar dugaan itu rusak atau pecah ya pada saat praktikum. Ini terutama alat-alat lab yang memang digunakan pada saat praktikum. Jadi memang di sini ada kebijakan-kebijakan yang harus diikuti ya. Yang pertama yang jelas ketika ada kerusakan atau pecah alat labnya itu segera lapor kepada laboran ya. Nanti akan dilakukan pencatatan alat yang dirusakkan atau yang dipecah. Nah, dalam hal ini kebijakannya bagaimana dari kampus ya? Mahasiswa itu wajib mengganti alat dengan spesifikasi yang sama persis. Jika berbeda tentu tidak akan diterima. Oleh karena itu bagaimana cara mensiasati agar tidak berbeda atau salah? Silakan mengkomunikasikan dengan laboran ya. Di mana alat itu bisa dibeli, kalau memang melalui online pastikan benar ya, linknya, alamatnya itu benar dan laboran sudah ACC, iya itu betul, baru nanti di check out atau dibeli ya, karena ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi, kesalahan dalam membeli. Kalian sudah beli ditolak ya oleh lab karena nggak sesuai, kan rugi juga gitu ya. Nah, ini silakan dicermati, jangan sampai nanti mengalami hal-hal yang konyol seperti itu ya. Jadi kalau memang memecahkan silakan lapor ya, bertanggung jawab untuk mengganti ya. Makanya ketika praktikum jangan banyak gojek ya, jangan banyak bercanda. Itu gojek itu artinya kalau bahasa Jawa itu guyon gitu ya, hahaha yang artinya pada saat praktikum nggak sengaja kesenggol piar kan. Nah, itu menjadi risiko ya. Perkara siapa yang mengganti itu terserah dari mahasiswa, mau individu, mau kelompoknya, itu monggo saja. Yang penting disepakati di awal. Apapun yang menjadi keputusan, pihak kampus tidak tahu menau ya, karena itu menjadi kewajiban dari mahasiswa. Oke, mungkin itu untuk asistensi praktikum pada pagi hari ini. Sebelum saya lanjutkan untuk acara yang kedua, ya ini materinya pengenalan K3 ya dalam laboratorium, karena mengingat kita nanti akan banyak bersinggungan dengan bahan kimia, kemudian alat-alat laboratorium, itu harus ada pengarahan di awal terlebih dahulu agar tidak sembrono ya dalam menggunakan dan dalam menghadapi hal-hal yang mungkin bisa mengganggu atau membahayakan diri kita ataupun orang lain. Oke, sebelum saya melanjutkan dari asistensi ini ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Maaf Ibu mau nanya, untuk kelompok itu dibagi berapa orang ya Bu? Oke, kalian sudah pernah ada praktikum sebelumnya? Ada Bu. Satu shift berapa kelompok? Tergantung jumlah 5 orang Bu sekitar. Oke, gini aja. Nanti saya coba lihat absennya dulu ya. Kira-kira satu kelompok harus ada berapa? Karena agar efisien juga, nanti kebanyakan orang malah nggak efisien ya dalam praktikumnya, atau malah kesedikitan orang, jadi malah susah untuk bagi jobnya ya. Nanti saya coba lihat di absen dulu untuk pembagian kelompoknya seperti apa. Kalau yang sudah-sudah angkatan-angkatan sebelumnya itu satu shift itu paling tadi dibagi 4 kelompok. Kan totalnya itu ada 40, sorry ini kelas khusus 2023 aja ya, bukan ada kelas regulernya. Ya kurang lebihnya ada 40 lah ya, 40. Nah itu berarti kan kurang lebihnya 20-20 ya dalam satu shiftnya. Jadi ya kurang lebihnya 3 atau 4 kelompok dalam satu shift ya. Itu nanti bisa ditentukan agar tidak terlalu banyak juga dalam satu kelompok biar kerja semua ya. Saya nggak ingin ada yang gabut dalam praktikum ya. Oke, ada lagi. Oh ya satu lagi ya. Jadi nanti sekiranya saya sudah men-sharekan modul untuk setiap acara gitu ya di setiap pekannya, itu nanti ada bahan yang bisa kalian sediakan, itu nanti dikoordinasikan dengan kelompok ya. Tentu bahan ini sifatnya bukan bahan kimia ya. Kalau bahan-bahan kimia itu kan dari kami, dari kampus, tapi bahan-bahan yang akan diujikan. Misal pekan depan kita akan menguji apa namanya, uji karbohidrat ya pada bahan alam, itu nanti biasanya dari buah-buahan ya atau dari sumber-sumber pangan yang lain. Nah, itu silakan nanti bisa dikoordinasikan ya. Bu, apakah bawanya harus kilo? Ya, kalau sekilo makan bareng-bareng ya monggo ya. Tapi ya paling nggak sampel saja satu satu buah gitu aja yang memang nanti akan kita uji kandungan karbohidratnya atau uji-uji yang lain ya. Itu bisa dipahami dan bisa dilakukan ya. Artinya ini menjadi hal yang lumrah ya dimanapun tempat. Biasanya kalau untuk bahan yang sifatnya non-lab itu dari mahasiswa menyediakan untuk dibawa ke kampus. Oke, ada lagi terkait asistensi. Kalau tidak ada, karena ini saya bisanya cuma sampai jam 9 untuk sesi Zoom-nya. Jadi saya ngejar untuk yang praktikum yang kedua ya. Jadi nanti si pennya ada 2 praktik ya hari ini, asistensi praktikum dan pengenalan K3 laboratorium yang akan saya sampaikan setelah ini. Ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk asistensinya. Nanti saya lanjut lagi untuk yang kedua, di mana ini sudah masuk ke praktikum, tapi praktikumnya bukan berupa mengerjakan sesuatu, tapi memahami sesuatu berkenaan dengan K3 gitu ya, dan tidak perlu buat laporan ya untuk yang sesi kedua ini. Cukup dipahami, dilaksanakan agar tidak membahayakan pada saat di lab nanti ya. Oke, saya rasa cukup untuk asistensi kita pagi hari ini. Kita akhiri sementara ya untuk sesi asistensinya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya lanjut untuk ini saya presensi dulu ya kehadirannya. Karena ini baru pertama kali juga saya presensi, khawatirnya ada yang belum tercantum ya. Kalau belum tercantum nanti bahayanya itu nama-namanya tidak ada di KHS untuk diinputkan nilainya ya. Oke, silakan disimak masing-masing ya nama-namanya. Ini juga ada kesalahan ternyata ya, angkatan 2022 itu harusnya nggak ikut praktikum malah ikut di sini nih. Oke, yang pertama Abiyat ada. Hadir, Bu. Adila. Hadir Ibu. Ananda.
Hadir, Bu. Anggi Manulang, Hadir, Bu. Ibnu Nugroho, Hadir, Bu. Arina, Hadir, Ibu. Ayu Yaningsih, Hadir, Bu. Delina, Hadir, Ibu. Desi Ayu, Hadir, Bu. Desti Nangsang, Hadir, Bu. Devi Sukma, Hadir, Bu. Dwi Putra, Hadir, Bu. Dwi Sekar, Hadir, Bu. Ingrid, Hadir, Ibu. Intan, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Niko, Hadir, Ibu. Jihan, Hadir, Ibu. Mia, Hadir, Bu. Nadia. Nadia ada? Belum. Nur Hidayati, Hadir, Bu. Nurita, Hadir, Bu. Nur Laili, Hadir, Bu. Nur Sifa, Hadir, Bu. Putri Harum, Hadir, Ibu. Ratih Marlina, Hadir, Ibu. Reni Ayunita, Hadir, Bu. Reza, belum. Rina Tiara, Hadir, Bu. Rizky Wandasari, Hadir, Bu. Santi, Hadir, Ibu. Saskia, Hadir, Bu. Setia Nurul, Hadir, Bu. Sevira, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Tiles, Hadir, Ibu. Tri Rastutiani, ada? Hadir, Ibu. Oke. Valen, Hadir, Bu. Fiona, Hadir, Bu. Wijayanti Enggar, Hadir, Bu. Stella. Hadir, Bu. Oke, di sini belum confirm Reza sama Nadia. Nadia Hanifah Fauzia hadir, Bu. Kendala sinyal. Nadia hadir. Reza hadir? Belum. Oke, saya lanjut untuk yang kedua ya.